Shalom. Bertemu lagi dengan saya. Dan dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas satu topik di bawah judul Hukum yang terutama. Saudara, hidup identik dengan aktivitas melakukan pilihan. Sebagian besar dari realitas kehidupan adalah hasil dari suatu pilihan yang kita lakukan. Pilihan kita menentukan tindakan kita, dan tindakan-tindakan kita akan memberikan warna dan menciptakan identifikasi siapa sebenarnya kita ini. Saudara, terbentuknya suatu pilihan didasari oleh suatu pandangan kita mengenai sesuatu yang terpenting atau terutama. Kata terpenting atau terutama dibentuk oleh paradigma seseorang dalam memandang sesuatu. Apa yang kita anggap terutama dalam hidup kita? Apakah keluarga, karir, uang, hobi, persahabatan, atau yang lainnya? Semuanya itu berada pada koridor kemanusiaan kita. Tetapi apa yang benar-benar terutama bila referensinya adalah firman Tuhan? Dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-36 berkata, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Ternyata, berdasarkan nas di atas, hukum yang terutama adalah pertama, mengasihi Allah. Dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai 38 berkata, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Saudara, mengasihi Allah adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Sehingga apabila Anda belum sampai pada taraf ini, apapun yang sudah Anda capai saat ini, sama sekali tidak akan ada artinya. Karena semua kehidupan baru akan memiliki arti apabila memakai tolok ukur, yaitu mengasihi Allah. Bagaimana dan apa komponen mengasihi Allah itu? Pertama, mengasihi Allah dengan segenap hati. Kata segenap berkonotasi dengan seluruh, semua, dan tidak bersisa. Mengasihi dengan segenap hati berarti apapun tindakan orang atau pihak yang kita kasihi tidak akan mempengaruhi kita. Kasih yang segenap tidak akan bertendensi pada suatu imbalan atau satu maksud tertentu. Kasih yang segenap bukanlah suatu tindakan yang didasarkan karena kebaikan atau jasa orang yang kita kasihi, tetapi didasarkan hanya pada suatu alasan, yaitu karena kita akan berbuat sesuatu yang menyenangkan hatinya, terlepas dari kondisi dan perlakuan pihak yang akan kita kasihi. Demikian juga dengan kasih segenap terhadap Allah. Apapun tindakan dan perlakuan Allah kepada kita, kalau kita memiliki kasih yang segenap hati, kita akan terus mengasihinya tanpa dipengaruhi oleh apapun, terutama bersangkut paut dengan Allah. Kedua, mengasihi dengan segenap jiwa. Berbicara mengenai jiwa bersangkut paut dengan ketulusan. Allah hanya berkenan kepada kasih yang tulus, bukan kasih yang pura-pura. Memang kasih kita kepada Allah tidak akan pernah sempurna, karena kita tidak mampu untuk menyelami keseluruhan pikiran Allah dengan kesukaan-kesukaannya. Tapi apapun yang kita lakukan dengan tulus, dengan tujuan untuk menyenangkan hatinya, akan diterima, meskipun dengan keterbatasan kita. Sebab, tidak mungkin Allah akan menerima apapun dari kita tanpa ketulusan. Ketiga, mengasihi dengan akal budi. Allah menghendaki agar kita mengasihi Dia dengan akal budi kita, bukan hanya dengan emosi. Meskipun kasih kita itu adalah kasih yang segenap hati dan tulus, tetapi kalau tidak menggunakan akal kita, hal itu bisa dipakai oleh iblis untuk menyesatkan kita. Allah menghendaki kasih kita kepadanya bukan kasih yang membabi buta, tetapi kasih yang dilandasi oleh pengenalan kita akan Allah. Dengan demikian, kita tidak akan melakukan sesuatu yang bukan menjadi kehendaknya, atau melakukan sesuatu yang merugikan kita sendiri karena ketidakpahaman kita tentang kehendak Allah. 4. Mengasihi dengan segenap kekuatan. Dalam Markus pasal 12 ayat 30 berkata,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara, ada tambahan yang dibuat oleh penulis Injil Markus dalam mengasihi Allah, yaitu dengan segenap kekuatan. Hal ini menunjukkan sebuah kasih yang menuntut totalitas. Apa saja yang Tuhan percayakan kepada Anda, baik itu jabatan, kekayaan, kepandaian, kesempatan, dan lain sebagainya, Tuhan menghendaki semuanya itu menjadi sarana mengasihi Tuhan. Tidak bisa Anda mengasihi Allah dengan hanya tenaga atau pikiran Anda, atau hanya dengan kekayaan Anda. Apapun yang dipercayakan Allah dalam hidup Anda, semua itu bukan untuk kepentingan yang lain selain mengasihi Allah. Hukum yang terutama yang kedua adalah mengasihi sesama. Dalam Matius 22 ayat yang ke-39 berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama merupakan dua hukum yang memiliki bobot yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi dan yang lain lebih rendah, tetapi sederajat. Kedua hukum ini juga memiliki saling keterkaitan. Kasih kepada Allah adalah kasih yang pertama yang Anda lakukan, yang selanjutnya akan mendasari kasih Anda kepada sesama. Wujud nyata dari kasih Anda kepada Allah adalah kasih Anda kepada sesama. Sehingga bagaimana Anda mengasihi Tuhan akan bisa dilihat dari bagaimana Anda mengasihi sesama Anda. Saudara, setiap orang adalah sesama Anda yang layak mendapatkan kasih Anda. Orang-orang yang menyenangkan, juga orang-orang yang mengecewakan. Dan hal yang penting yang harus Anda ingat, jangan pernah menunda mengasihi sesama Anda, karena terkadang kesempatan tidak datang dua kali. Jadi, gunakan sebaik-baiknya setiap kesempatan di mana Anda dituntut untuk melayani dan berbuat sesuatu untuk sesama Anda, terutama orang-orang yang ada di sekitar Anda. Jangan sampai ada orang yang berkata bahwa yang penting saya mengasihi Allah. Masa bodoh dengan pendapat orang terhadap saya. Hal ini menunjukkan bahwa orang seperti itu adalah orang yang perlu dipertanyakan kasihnya kepada Allah. Tidak mungkin orang yang mengasihi Allah akan menutup diri terhadap sesamanya. Dan kalau sungguh Anda mengasihi Allah, maka Anda juga akan mengasihi sesama Anda. Dan kasih Anda kepada sesama akan menciptakan hubungan yang baik dengan sesama. Memang ada kasus di mana ada orang Kristen dibenci oleh dunia ini. Tetapi kalau hal itu tidak menjadi persoalan, maka Anda seharusnya menjadi orang-orang yang disenangi oleh orang banyak karena tindakan Anda yang mengasihi sesama Anda. Bukankah jemaat mula-mula disenangi oleh semua orang-orang yang ada di sekitar mereka? Mengapa demikian? Tentu karena mereka menerapkan kasih di antara mereka. Jadi kalau ada orang yang tidak menyukai Anda padahal bukan karena iman Anda, tentu perlu Anda kaji kasih Anda kepada mereka yang tentu juga mempertanyakan kasih Anda kepada Allah. Jadi, setiap orang yang mengasihi Allah akan juga mengasihi sesamanya siapapun itu. Itulah kasih yang Allah telah nyatakan dalam kehidupan Anda, yang Anda juga harus miliki sebagai wujud nyata bahwa Anda mengasihi Allah. Kasih yang sejati adalah kasih yang tidak akan pernah berhenti mengasihi orang-orang yang tidak patut dikasihi. Oleh karena itu, saudara, pilihlah yang terutama, maka Anda akan bisa mengatasi yang lain. Ingatlah, yang paling penting dalam hidup ini adalah mengasihi Allah, yang terlihat dalam sikap Anda dalam mengasihi sesama Anda. Dan kasih Anda kepada sesama akan dilandasi oleh kasih Anda kepada Allah. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini, dan kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih dan shalom.